Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang penyusunan anggaran, khususnya adalah tahapan penyusunan anggaran. Ada beberapa catatan sebelumnya. Pertama, bahwa penyusunan anggaran merupakan kegiatan rutin perusahaan, biasanya di akhir tahun, 3 sampai dengan 4 bulan di akhir tahun. Yang kedua, anggaran ini bersifat jangka pendek. Jadi biasanya dalam waktu satu periode 1 tahun. Sementara itu, perusahaan juga mempunyai perencanaan jangka panjang. Sehingga seharusnya perusahaan mempunyai sinkronisasi antara rencana jangka panjang, kadang disebut strategi, RJPP, dengan rencana operasional perusahaan. Ada dua istilah yang perlu dipahami di sini. Pertama, RJPP, singkatan dari rencana jangka panjang perusahaan. Yang kedua adalah RKAP, yaitu rencana kerja dan anggaran perusahaan. Kedua istilah ini biasa dipakai di kalangan perusahaan BUMN. Kita akan melihat kaitan antara strategi dengan anggaran. Ini saya ambil dari Whelan dan teman-teman. Idenya adalah ada 4 tahap di sini di dalam membuat strategi. Jadi yang pertama adalah melakukan scanning atas kondisi eksternal, kemudian formulasi strategi, setelah itu implementasi strategi, dan yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian atas apa yang sudah dibuat. Jadi tahap pertama mengumpulkan informasi, tahapan kedua mengembangkan rencana jangka panjang, tahap ketiga membuat strategi itu supaya terimplementasi, yang terakhirlah monitoring. Nah, posisi anggaran adalah pada tahap implementasi strategi. Strategi masih bersifat global, oleh karena itu perlu diterjemahkan ke dalam kegiatan yang lebih operasional. Ini yang disebut dengan program. Aktivitas diperlukan untuk mencapai sebuah rencana, sementara budget adalah sumber daya atau cost untuk program tersebut. Dalam pelaksanaannya kemudian diperlukan adanya prosedur, yaitu tahapan atau tata cara untuk menggunakan anggaran tersebut. Kita fokus pada budget atau anggaran. Sebenarnya untuk lebih praktisnya, kita memerlukan jembatan antara strategi dengan anggaran. Ini bisa disebut dengan LTO atau Long Term Objective. Nah, inilah yang menjembatani antara strategi yang bersifat kualitatif dengan anggaran yang bersifat teknis. LTO ini sendiri bisa disusun untuk waktu 3 sampai dengan 5 tahun. Nah, karena ada periode waktu yang panjang, seharusnya LTO ini direview setiap tahun untuk melihat apakah masih relevan atau tidak. Dan dapat direvisi sepanjang ada perubahan yang relevan untuk digunakan sebagai dasar revisi dari LTO tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh dari LTO. Aggregate sales, misalkan penjualan 5 tahun ke depan, laba operasi 5 tahun ke depan, ROI 5 tahun ke depan. Jadi sasaran kuantitatif yang bersifat jangka panjang. Kemudian teknis dalam penyusunan anggaran, kita lihat bagaimana tahapannya dari satu bagian ke bagian yang lain. Suatu anggaran biasanya kita mulai dengan anggaran penjualan
atau sales budget. Jadi input awalnya adalah sales budget, kemudian hasil akhirnya adalah anggaran laba rugi, anggaran kas, dan anggaran neraca. Anggaran penjualan disusun pertama karena orientasi kita pada pasar. Jadi secara umum perusahaan akan menyusun dari anggaran penjualan. Karena inilah cara kita untuk menempatkan diri di pasar, berapa banyak penjualan pada tingkat persaingan yang ada sekarang dengan kondisi pelanggan yang ada. Nah, oleh karena ini adalah kelanjutan dari RJPP atau LTO, maka kalau kita konsisten dengan LTO tersebut, penjualan di tahun yang direncanakan mestinya sama dengan penjualan yang muncul di LTO sepanjang masih relevan. Nah, kemudian hasil akhir kembali bahwa prioritas pertama adalah anggaran laba rugi karena sasaran perusahaan adalah memperoleh laba. Yang kedua adalah anggaran kas karena dalam menjalankan bisnis perusahaan perlu merencanakan penggunaan dari kasnya. Sementara neraca adalah alternatif tambahan. Jika diperlukan, penyusunan anggaran bisa diakhiri dengan berapa kondisi atau proyeksi neraca setahun yang akan datang. Kemudian dari sales budget, kita akan menurunkan menjadi dua anggaran berikutnya, yaitu adalah Sales General Administrative Expense. Jadi biaya penjualan umum dan administrasi, dan yang kedua COGS atau beban pokok penjualan. Nah, disinilah kemudian kita akan melihat apakah target laba yang muncul di LTO sama dengan hasil penyusunan anggaran. Ini akan bisa diperbandingkan. Sehingga nantinya akan ada proses mereview apakah proses penyusunan anggaran perlu dilakukan kembali atau tidak. Nah, volume penjualan biasanya merupakan dasar penentuan biaya operasional. Akan terdapat biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian ke arah cash budget. Apa yang kita rencanakan untuk anggaran laba rugi akan menjadi operational expenditure, pengeluaran operasional kas, tapi masih butuh anggaran yang lain adalah CAPEX, yaitu capital expenditure. Jadi, ada dua kas yang kita urus, yang berhubungan dengan pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran operasional. Yang kedua adalah pengeluaran untuk pembelian aset tetap atau capital expenditure. Tentunya ada penerimaan kas yang paling penting yang bersumber dari penjualan. Jadi CAPEX inilah yang akan memerlukan perhatian yang khusus karena memerlukan dana yang besar, biasanya diperebutkan antar bagian atau divisi karena prioritas yang berbeda satu divisi dengan divisi yang lain, sehingga perlu perencanaan yang lebih matang. Jika Anda ingin melihat video tentang anggaran kas, sudah tersedia secara terpisah. Sebagai catatan, jika diperlukan, maka penyusunan anggaran akan diakhiri dengan anggaran neraca. Jadi anggaran neraca ini merupakan saldo dari semua data yang bermuara ke neraca, mulai dari piutang, aset tetap, utang usaha,
ekuitas, dan seterusnya. Nah, yang paling kompleks di sini adalah perhitungan pada anggaran kas yang akan menghasilkan berapakah saldo kas nantinya. Demikian secara singkat prosedur menyusun anggaran dimulai dari sales, diakhiri dengan anggaran laba rugi, anggaran kas, dan anggaran neraca jika diperlukan. Sampailah kita di catatan akhir. Review dan adjustment kadang-kadang diperlukan ketika kita sudah selesai menyusun seluruh anggaran. Tetapi ternyata jumlah penjualan dan labanya belum sesuai dengan apa yang muncul di long term objective atau LTO. Nah, proses untuk menyamakan ini akan kita lakukan dengan mengkaji pos-pos yang masih bisa disesuaikan, baik pada sisi biaya maupun pada sisi pendapatan. Nah, kemudian contoh secara teknis perhitungan suatu penyusunan anggaran akan dibuat dalam video secara terpisah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.